Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Argenza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental dan teknikal PT Astra Agro Lestari. Berikut materi yang akan dibahas. Yang pertama, profil perusahaan, selanjutnya visi dan misi, analisis fundamental, analisis teknikal, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Astra Agro Lestari yang sebelumnya merupakan penggabungan merger dari beberapa perusahaan mulai mengembangkan industri perkebunan di Indonesia sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Berawal dari perkebunan ubi kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet, hingga pada tahun 1984 dimulailah budidaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Kini perseroan terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar dan dikelola melalui manajemen yang baik. Selanjutnya, visi dan misi. Visi dari PT Astra Agro Lestari itu sendiri menjadi perusahaan agrobisnis yang paling produktif dan paling inovatif di dunia. Adapun misinya menjadi panutan dan berkontribusi untuk pembangunan serta kesejahteraan bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental. Total aset dari tahun 2015 sampai 2021 trennya mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 ke 2021 total asetnya mengalami sedikit penurunan dari 29 triliun menjadi 28 triliun. Hal ini disebabkan karena total debt atau total utang pada tahun 2020 sampai 2021 berkurang dari 9,8 triliun menjadi 8,8 triliun. Sedangkan untuk total equity atau total ekuitasnya trennya cukup meningkat pada tahun 2015 sampai 2017 dari 12 triliun menjadi 18 triliun. Namun pada tahun 2017 sampai 2021 kenaikannya cukup stabil. Adapun alasannya mengapa aset berkurang yaitu perusahaan mengalami kerugian, buyback dan dividen, dan membayar pokok utang. Nah, selanjutnya dilihat dari total debt atau total utang pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan dari 9,8 triliun menjadi 8,8 triliun. Namun, komposisi yang cukup besarnya ada pada long term debt atau utang jangka panjangnya. Pada tahun 2020 sampai 2021, utang jangka panjangnya mengalami penurunan dari 7,3 triliun menjadi 6,7 triliun. Utang jangka panjang sebesar 6,7 triliun dibandingkan dengan total utang sebesar 8,8 triliun secara keseluruhan, utang jangka panjangnya memiliki komposisi di atas 50%. Nah, hal ini merupakan concern karena utang jangka panjang dapat memberikan beban bunga kepada perusahaan sehingga bisa mengurus profitnya. Selanjutnya, untuk long term debt-nya dari tahun 2016 sampai 2021 cukup stabil, walaupun sedikit penurunan pada tahun 2017 sampai 2019. Jadi untuk long term debt-nya komposisinya masih rendah dan didukung dengan DER yang nilainya kurang dari 1 atau jauh di bawah 1. Jadi komposisi utangnya secara keseluruhan cukup rendah dan cukup stabil di bawah 50%, kecuali pada tahun 2016. Nah, bagi investor ini merupakan kabar baik karena DER yang rendah yang menyebabkan resiko investornya juga rendah. Selanjutnya ada cash ratio. Nilai cash ratio dari tahun 2015 sampai 2019 cukup stabil dan rendah, kecuali pada tahun 2020 sampai 2021 meningkat drastis dari 1% menjadi 88%. Dalam kondisi pandemi seperti ini, cash ratio tinggi lebih dari 100%, berarti perusahaan bisa membayar seluruh utang jangka pendeknya dengan semua uang kas yang sedang dimiliki. Perusahaan yang memiliki cash ratio yang besar justru cukup menarik, karena itu artinya perusahaan sedang mempersiapkan amunisi untuk mempersiapkan diri menghadapi economic boom atau ledakan ekonomi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada revenue atau pendapatan. Pendapatan dari tahun 2015 sebesar 13 triliun sampai 2021 sebesar 20 triliun, yang artinya trennya cenderung meningkat. Pendapatan naik disebabkan karena penjualan meningkat. Penjualan meningkat bisa disebabkan berbagai faktor, seperti kebutuhan masyarakat yang naik atau strategi marketing perusahaan yang berhasil. Selanjutnya ada net profit margin. NPM pada tahun 2020 sampai 2021 menurun dari 7,7% sampai 3,2%. Hal ini disebabkan karena penjualannya turun. Besar kemungkinan net profit atau keuntungannya juga turun.
Bisa juga akibat biaya yang tidak efisien, ditandai dengan NPM yang turun atau rendah. Performa NPM yang menurun merupakan suatu hal yang cukup tidak membuat nyaman bagi investor. Selanjutnya untuk time interest earned, nilainya naik dari 5,74 menjadi 6,59. Cukup baik karena nilainya lebih dari 1 atau di atas 1. Untuk return on equity dari tahun 2017 sebesar 4,35% sampai 2021 sebesar 0,83%. Turun cukup jauh. Hal ini cukup wajar karena aktivitas ekonomi yang berubah. Bagi investor, lebih baik beralih ke instrumen yang lain, seperti deposito dan reksadana. Karena jika return on equity-nya di kisaran 3%, maka hal itu setara dengan deposito. Jika di kisaran 7%, maka setara dengan reksadana. Maka dari itu, bagi investor, saya sarankan lebih baik beralih ke instrumen yang lain. Selanjutnya masuk ke analisis teknikal. Berdasarkan indikator MACD pada bulan April kurang dari 0, yang artinya bearish. Nah, saat bearish ini merupakan sinyal untuk melakukan pembelian. Pada bulan Mei, indikator MACD-nya menunjukkan nilai lebih dari 0, yang artinya bullish. Saat bullish atau harga melambung tinggi merupakan sinyal untuk melakukan penjualan. Sedangkan pada bulan Juni, garis MACD menunjukkan nilai kurang dari 0, yang artinya merupakan sinyal untuk melakukan pembelian kembali. Indikator yang kedua yaitu RSI. Pada bulan Juni masih berada pada area yang aman untuk membeli. Titik support RSI berada di 30%, sedangkan titik resisten berada di 70%. Jika garis RSI menembus resisten 70% ke atas, disarankan untuk menjual. Apabila garis RSI menyentuh angka 30% ke bawah, maka diwajibkan untuk melakukan cut loss atau jual rugi. Selanjutnya, indikator yang ketiga yaitu stok RSI. Pada bulan Juni masih berada pada area yang aman untuk membeli. Titik support berada di 20%, sedangkan titik resisten berada di 80%. Apabila garis stok RSI menyentuh 20% ke bawah, disarankan untuk menjual. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. PT Astra Agro Lestari yang sebelumnya merupakan penggabungan merger dari beberapa perusahaan mulai mengembangkan industri perkebunan di Indonesia sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Dilihat dari analisis fundamental dari tahun ke tahun cukup mengalami peningkatan, walaupun masih ada beberapa yang mengalami penurunan seperti ROE dan NPM. Dilihat dari analisis teknikalnya, pada bulan Juni, indikator MACD menunjukkan nilai kurang dari 0. Garis RSI masih berada pada kisaran 30% sampai 70%. Dan stok RSI garisnya masih berada pada kisaran 20% sampai 80%. Yang artinya saham ini masih berada pada area aman untuk melakukan pembelian. Berdasarkan analisis saya, fundamental dari saham ini tergolong baik. Hal ini didukung juga dengan analisis teknikalnya pada bulan Juni yang masih berada pada area aman untuk melakukan pembelian. Maka dari itu saya sarankan untuk membeli di kisaran harga 8.000 ke bawah dan dijual pada harga kisaran 9.000 ke atas. Cukup sekian penjelasan saya mengenai analisis fundamental dan teknikal PT Astra Agro Lestari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.